Nabi karomah itu Nabi Mi'raj cuma 1 kali, pakai mukodam cuma 70 kali, itu tidak boleh. Terus kemudian kenapa seorang anggota DPR itu bisa berhaji 5 kali, Nabi Muhammad seumur hidupnya itu 1 kali? Kan itu Ya, haji bukan logis. Logikanya teks dari Ibnu Hajar itu apakah tepat atau enggak? Karena gini, yang seingat saya itu bahwa karomahnya para aulia itu nggak mungkin melebihi ya. Kalau sama mungkin iya, tapi melebihi nggak mungkin. Gitu. Artinya ketika Mi'raj ini Makanya bongkar nih. Ibnu Hajar dulu ya. Sebentar. Cuma menurut Wahabi, karomah itu tidak mesti untuk para wali. Ya orang biasa aja itu terkadang ada karomahnya, tapi di saat kondisi tertentu, misalnya kebakaran nih rumah, ada bayi selamat, itu karomah. Nah, menurut orang Wahabi pemahamannya seperti itu. Percaya karomah itu, percaya keajaiban itu ada. Wahabi itu pun percaya. Maunah namanya Paku. Orang biasa itu maunah. Iya, istilah di Wahabi yang penting keajaiban itu ada. Nah, kalau di kita dikelompokkan, yaitu kalau itu bukan karomah, kalau bukan wali kan gitu kan. Kalau di kita ada pengelompokan. Nah, kalau Wahabi itu nggak tahu maunah atau apa, yang penting keajaiban itu ada, itu percaya. Jadi peremingan mereka itu mungkin maksudnya itu Wahabi itu sama sekali tidak akan percaya kepada hal yang metafisik. Padahal percaya loh mereka itu. Tapi Wahabi juga mengisbat nasab Alawi sih aku. Percaya Wahabi mereka. Wahabi Syiah kan mengisbat nasab Alawi. Masa mereka nggak percaya Wahabi? Harusnya mereka yang percaya. Nah, kalau sekarang mungkin mereka ya sekarang berdamai sekarang. Damai lah kalau satu alur. Kalau pernah dengar ceramahnya Syafiq bahasa lama kan, pakai analoginya kan, saya lebih tahu siapa kakek saya, kayak gitu kan. Nah itu kan dia, kalau Nabi kan pasti diverifikasi orang banyak. Ya, saya temu teksnya. Ya wasu'ila nafa'allahu bihi, ini dari Al-Fatawa Al-Hadithi ya, kali Ibnu Hajar Al-Haytami. Apakah karomatul auliya hak, apakah karomat para wali itu benar? Wa hal yajuzu an tablugha mablaghul mu'jizah, dan apakah boleh karomat itu sampai kepada tingkatan mujizat? Wa mal farqu bainahuma, terus perbedaan antara mujizat dengan karomah dan antara sihir. Walima kemudian kenapa karomah itu banyak di zamannya sahabat? Walima kasurat, dan kenapa karomah itu banyak di zaman sahabat dan mereka adalah afdhalul ummah? Gitu. Dan fajaba biqaulihi, maka jawaban dari Ibnu Hajar Al-Haytami, al-haqqul ladzi alaihi ahlus sunnati wal jamaah, kebenaran yang ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan ahli fikih, kalangan usuliyyin, kalangan ahli hadis, dan banyak dari selain mereka, berbeda dengan Mu'tazilah dan juga pengikut-pengikutnya. Saya terjemahkan dulu pemahaman Rumel nih. Ini keliru nih. Kalau Gus Aziz kan walima, kalau Rumel ini walam. Ini nih. Hal karomat itu ya. Apakah karomatnya para kekasih, para wali Allah itu benar? Apakah bisa mencapai level mujizat? Kira-kira apa perbedaan keduanya dengan sihir? Padahal, nah, Gus Aziz kan walima ya. Rumel di sana dia menyatakan walam. Padahal di masa sahabat tidak banyak yang seperti itu. Ini gimana ya? Salah lah. Nah, ini biasa masuk. Padahal sementara mereka adalah kalau paling mulia. Sebentar, aku tak komentar ya. Kalau itu ngabur itu.
Ya tata tuh. Hah? Gus Rumel Masa- kok gitu masa- sih Gus? Lam, Kemarin kan ada kamu kok ya, Lam kami ya. beramal kepada fi'il madi ya Lam. Kok Lam ke Ah. fi'il madi ya? Ke surat kan madi ya. Kok fi'il madi disentuh lam jawajim ya? Gimana nih saya? Bingung nih saya nih. Lagi dia. Pakai kitab Alfiah yang mana nih? Wali maka surah, dan kenapa karomat itu banyak, karomah itu banyak setelah zaman sahabat, sementara sahabat itu adalah paling afdalul ummah ya, umat Islam yang paling mulia. Gitu. Dikasih pertanyaan di dalam kitab Fatwa Hadithiyah. Kalau menurut sampean kenapa Gus? Apanya? Kenapa? Ya tadi pertanyaan itu jawabannya gimana? Ya nanti kita tunggu jawaban dari Ibnu Hajar dulu, baru kita komentari. Ya kalau ini sebelum dijawab oleh Ibnu Hajar ya, saya jawab dulu ya. Ya. Ya karena ada matahari yang lebih besar, ya nggak kelihatan oh. Sampean hidup di Rembang, Jawa Tengah. Nah, sampean meskipun hafid Quran, pinter ngaji, nggak jadi apa-apa sampean. Iya. Tapi sampean kalau ke Papua jadi matahari. Gitu. Kalau Ya. umat sudah banyak ya toh baru keluar dari situ gitu. Oh, Itu kamu udah- pandai menganalogikan dong. Duh, bukan pandai, memang teorinya kayak gitu. Menghina kamu ya. Jadi Pik ya ini Gus Akem yang paling tahu nih. Jadi Rumel Abbas nih salah menafsir memaknai daripada apa kalimat yang di atas itu ya. Dia pakai Google Translate sih kayaknya. Yes, bukan saya yang paling Padahal tahu di- ya, logik aja lah. Ya, seperti ini. Kalau di sini itu ada jawabannya annahu yajuj bulu guha. Nah itu Nah, emang boleh. poinnya di sana Emang boleh. yang di sini ya. Ya maksudnya seperti apa? Maksudnya gitu. Boleh itu dalam konteks. Nah, ini konteks kan nanti tuh perangnya. Nih. Jawaban Ibnu Hajar itu karena ya jujur bulu gua Oke. di halaman di sini ya 115 itu 215 Nahu ya juju bulu gua mubalagol mujizat izin siha Izin siha wa idhamiha wa innama yastariqani fi anna al-mu'jizah taqtaribu bi da'wan nubuwah. Nih, memang boleh. Mukjizat itu sampai kepada tingkatan karomah itu boleh untuk sampai kepada pencapaian mukjizat dari sisi jenisnya dan dari sisi keagungannya. Hanya saja keduanya itu berbeda, bahwa mukjizat itu ada klaim kenabian. Kalau karomah ada. Diksinya kan tapi tidak melebihi dari mukjizat kan? Iya, nggak mungkin melebihi. Nah, gitu loh. Makanya kalau melebihi mustahil. Mustahil gitu. Ya harus ada tetap Dan- barang sih yang enggak. Dan itu pun jadi karomah ulama-ulama setelah umat Nabi Muhammad itu bisa sepadan lah dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu gitu. Misalnya kayak karomahnya Tuan Syekh itu bisa membangkitkan seseorang dari kubur. Kan sama kayak mukjizatnya Nabi Isa. Iya. Nah, Mi'raj bagaimana? Mi'raj bagaimana? Dan itu pun ya ada latar belakang kenapa kok terjadi fenomena itu gitu. Enggak setiap hari membangunkan orang mati kan? Iya enggak. Makanya
Bangunin semua kan. Gak ada orang mati nanti. Emangnya menghidupkan zombie kan enggak? Yo kalau gitu berarti lebih sakti ibu-ibu bisa menghidupkan setiap hari itu. Iya. Aduh, ampun. Oke, kita lihat dari awal ya. Apa namanya statement yang disampaikan oleh siapa namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Tadi dari awal ya, ajaba biqaulihi rahimahullah alladzi al-haqqul ladzi alaihi ahlus sunnah wal jamaah minal fuqaha wal usuliyin wal muhadditsin wa katsirun min ghairihim khilafan lil mu'tazilah wa man qalladahum fi buhtanihim wa dalalihim min ghairi rawiyatin wala ta'ammulin. Maka al ustadz yamilu ila qaribin, gitulah. Jadi kalau kebenaran yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan ahli fikih, kalangan ahli usul fikih, ahli hadis dan banyak dari selain mereka, selain Mu'tazilah yang Abu Ishaq Al-Isfiraini itu juga sedikit condong kepada mazhabnya Mu'tazilah, bahwa anna zuhurul karamah alal auliya, bahwasanya munculnya karomah bagi para wali, wahum dan para aulia itu siapa? Al-qaimun bihuquqillah, yang melaksanakan hak Allah, wa huquqi ibadi, dan hak-hak hamba-hambanya Allah, bijam'ihim, lantaran mereka itu mengumpulkan bainal ilmi wal amal, antara ilmu dengan amal, wasalamatihim minal hafawat, dan keselamatan mereka dari dosa atau kesalahan, wazalal ya. Itu jaizatun, durul karamah jaizatun, aklan, secara akal, kama huwa wadih. Amin. Di anna min jumlatil mungkinat, ya, karena munculnya karomah itu termasuk hal yang mungkin. Tuh, nah itu intisarinya ya. Kesimpulannya gimana Gus Hajis? Ya kesimpulannya, itu dari yang pertama ya, bahwasanya karomah itu mungkin. Wa kutubil ilmi syarqan wa gharban wa ajman wa araban natiqatun biuqu'iha mutawatiratan la yunkiruhu illa ghabi. Tidak mengingkari karomah kecuali orang yang dungu au mu'anid, atau orang yang menentang. Nah, dan seterusnya. Terus ngasih contoh itu banyak, ngasih contoh. Mulai dari kalangan sahabat. Terus perbedaannya tadi udah ya, bahwa boleh mayoritas para imam-imam itu memperbolehkan kehebatan karomah itu bisa mencapai kehebatan mukjizat dari sisi jenisnya dan keagungannya. Hanya saja bedanya itu, kalau mukjizat itu ada klaim berbarengan dengan klaim kenabian. Itu. Kalau karomah itu berbarengan dengan klaim kewalian. Atau bahkan kadang wali itu tidak mengklaim dirinya wali. Nah, terus disebutkan contoh-contohnya itu oleh Ibnu Hajar itu ya. Nah, ini ada dobitnya ini. Ada apa ya? Ada apa ya, semacam kriterianya gitu. Kriteria dari khawarikul adah itu, atau katakanlah karomah. Jadi dobitnya dari karomah itu an yakuna fi izhariha maslahatun, bahwa karakter atau kriteria dari karomah itu dalam mengeluarkan karomah terdapat kemaslahatan. Nah, lalu kalau mi'rajnya Fakih Muqaddam ada kemaslahatan, bahwa setiap karomah itu pasti ada kemaslahatan. Nah, ada konteksnya gitu ya. Kama waqa'a li kafirin malikin annahu qala li syekhin. Bentar. Nah, contoh. Kama waqa'a li kafirin malikin. Ada seorang raja kafir. Dia mengatakan kepada seorang syekh, ilam tudhir li karomatan, kalau engkau itu tidak menampakkan, mengeluarkan karomah kepadaku, ya, maka saya akan membunuh orang-orang fakir. Nah, maka fa'adhara lahu qalba ba'irin, maka si syekh ini mengeluarkan hati
hati dari onta, kemudian berubah menjadi emas. Kemudian warumiya bikuzin farigin fil hawa famtala'at ma'an. Kemudian dia itu melemparkan ember atau kus. Kus itu gelas ke udara. Kemudian gelas itu ternyata penuh dengan isi air. Kemudian fanakasara sahu falam yakhruj minhu qatratun. Kemudian dibalikan itu gelas, dibalikan. Jadi kepalanya itu di bawah. Falam yakhruj minhu qatratun, kemudian tidak setetes pun yang keluar dari air yang keluar dari gelas itu. Nah, artinya di sini ada kemaslahatan. Karena apa? Karena kalau tidak dikeluarkan karomahnya, maka orang-orang fakir ini akan dibunuh nih oleh raja. Nah, maka di situ ada kemaslahatan. Nah, kalau misalkan yang mi'raj bersama kambingnya sehari 2 kali, ya kan, atau dalam satu malam itu 70 kali atau 7 kali atau 27 kali, kemaslahatannya apa buat umat? Kalau ini kan jelas nih, menjaga nyawa banyak orang. Nah, kalau mi'raj yang 70 kali dalam semalam kan nggak ada itu kepentingannya. Gitu, saudara. Buat ngibul. Oh, kamu nggak paham sih. Manfaatnya buat ngibulin. Oh, ngibul, nah, biar percaya aja ya. Nah. Masalah. Ada itu Jadi, sampai ini keliru. Gimana? Ada manfaatnya juga, membawa sesuatu itu. Apa? Bawa apa? Bawa mimpi atau bawa apa ini? Kipas angin. Aduh. Bahwa menunjukkan mukjizat kepada kenabian itu qat'iyah, dan nabi itu mengetahui bahwa dia nabi. Sementara dalalatul karomah alal wilayah dzanniyah, sementara karomah menunjukkan status kewalian itu bersifat dzon saja. Wala yu'lamu mudhiruha, orang yang memunculkan karomah itu tidak diketahui. Au man dhaharat alaihi annahu wali, tidak mengetahui bahwa dirinya wali. Dan terkadang tahu. Itu. Ifaqan lil ustadzin al kabiran ada adaqal dan nabi qasim al qasim. Tuh. Kenapa karomah itu banyak muncul setelah generasi sahabat? Ya, sementara pada generasi sahabat karomah-karomah itu nggak terlalu banyak. Nah, maka di sini Bukan nggak terlalu banyak. Kata siapa Gus nggak terlalu banyak? sahabat itu iman mereka kuat, sehingga mereka itu tidak membutuhkan penambahan penguat untuk menguatkan keimanan mereka. Nah, berbeda dengan generasi-generasi setelahnya, sehingga mereka itu membutuhkan kepada munculnya karomah-karomah agar keimanan mereka bertambah kuat. Gitu, saudara. Assalamualaikum.